Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua ya? Kali ini kembali kita belajar di pelajaran akidah dan akhlak untuk kelas 6 di Miss Al-Jihad Kota Palangkaraya bersama Ibu Anissa Yunabekti. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka bukunya ataupun simak video ini ya. Kita lanjut di pelajaran 2 tentang Asmaul Husna atau Asma Allah, yaitu Al-Ghaffar dan juga Al-Afu. Ya, ini kalian bisa lihat di layar video, yaitu dua asma Allah, Al-Ghaffar dan juga Al-Afu. Apa itu Al-Ghaffar dan apa itu Al-Afu? Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, anak-anak, pelajaran 2 Asma Allah, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Allah yang Maha Segalanya memiliki banyak nama baik sebagai bukti kekuasaannya. Nama-nama Allah yang wajib diketahui berjumlah 99, memiliki banyak keteladanan bagi kehidupan manusia. Di antara nama-nama baik Allah, ada dua nama yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya sebagai pencipta dan penguasa alam semesta ini, yaitu Al-Ghaffar dan juga Al-Afu. Allah memiliki sifat maha pemaaf dan maha pengampun bagi hambanya. Ketika manusia berbuat kejahatan dan dosa, maka Allah memerintahkan untuk segera bertobat, memohon ampunannya. Orang yang berbuat jahat di dunia tentu akan mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Balasan diterimanya di dunia adalah salah satu cara untuk mengurangi siksaan kelak di akhirat. Oleh karena itu, sebagai insan yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, maka kita harus selalu bertobat, meminta ampunan kepada Allah agar terhindar dari siksaan yang pedih di akhirat kelak. Ya, Nak ya. Nah, anak-anak, ada dua gambar di layar kalian atau di depan kalian maupun di buku kalian. Apa yang terjadi pada peristiwa di atas? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran ini? Dan kemudian bagaimana sikap kalian saat ada seseorang yang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya? Apa yang akan kalian lakukan saat berbuat salah kepada seseorang? Kapan kalian harus bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, semua ini berkaitan dengan Asmaullah, yaitu Al-Ghaffar atau yang Maha Pengampun. Baik, kita akan pelajari bersama. Asma Allah Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi atau merahasiakan. Jika Al-Ghaffar diartikan sebagai zat Allah yang mengampuni, maka dapat diterjemahkan bahwa Allah adalah zat yang menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia. Ampunan yang diberikan Allah yaitu dirahasiakan dan diampuninya dosa-dosa dengan karunia dan rahmat yang dimilikinya. Nah, Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang lebih luas tentang sifat Allah Al-Ghaffar. Pertama, menurut beliau, sifat Al-Ghaffar berarti Allah menutupi banyak hal yang semuanya menjadi kemaslahatan untuk umat manusia. Di antaranya Allah menutup sisi dalam organ tubuh manusia sehingga tidak terlihat kotoran-kotoran yang ada di balik perut kita. Yang kedua, Allah menutupi isi hati seseorang. Seandainya orang lain mengetahui isi hati kita yang kebetulan di dalam hati sedang ada rasa benci terhadap seseorang, tentu betapa merepotkannya hidup ini. Namun Allah menutupi isi hati kita sehingga orang lain tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, Allah menutupi kesalahan-kesalahan manusia. Alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah menutupi aib-aib mereka. Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah tutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah atau memohon ampun kepadanya. Memberikan pengampunan adalah hal mutlak milik Allah yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun. Apa yang kita lakukan jika terlanjur melakukan perbuatan maksiat? Kepada siapa kita memohon ampun jika berbuat dosa?
Seorang raja, presiden, atau penguasa belum tentu mau memberikan ampunan kepada rakyatnya yang bersalah. Tetapi Allah yang Maha Pengampun sudah pasti memberikan ampunannya kepada hamba-hamba yang memohon karena Allah memiliki sifat Al-Ghafar. Ampunan Allah sangat luas. Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang memohon ampun. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Nah, Allah telah menyatakan bahwa dirinya memiliki pintu ampunan yang sangat luas. Allah juga mempersilahkan hamba-hambanya untuk memohon ampun hanya kepadanya. Jika orang-orang memohon ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pastilah akan diterima tobatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada. Jangan sampai kita dilupakan dengan keindahan kehidupan dunia yang semu dan melupakan kehidupan akhirat yang kekal. Jika kita tenggelam dalam perbuatan dosa terus-menerus, kelak di akhirat azab Allah telah menunggu. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Hanya satu dosa yang tidak akan diampuni Allah, yaitu perbuatan syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan ke asma Allah berikutnya, yaitu Al-Afu, yang artinya Maha Pemaaf. Nama Al-Afu merupakan nama ke-82 dari 99 asma Al-Husna. Kata Al-Afu diambil dari akar kata yang terdiri dari huruf Ain, Fa, dan Waw yang memiliki makna meninggalkan sesuatu yang memintanya. Kata afu berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau memaafkan. Dalam beberapa kamus, kata afu berarti menghapus, membinasakan, dan mencabut akar sesuatu. Kata al-afu berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju kepada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara utuh dan menyeluruh yang diberikan kepada semua hambanya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Allah berfirman sebagai berikut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu biba'di ma kasabu walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Disebabkan sebagian kesalahan atau dosa yang telah mereka perbuat pada masa lampau, tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Quran Surah Ali Imran ayat 155. Nah, Al-Afu bermakna bahwa Allah banyak memaafkan. Al-Afu adalah zat yang menghapuskan kejelekan serta mengampuni kemaksiatan. Makna Al-Afu lebih dekat kepada makna Al-Ghafur, tetapi Al-Afu lebih kuat dan mendalam lagi. Karena pengampunan itu mengisyaratkan kepada penutupan, sedangkan Al-Afu mengisyaratkan kepada penghapusan. Adapun penghapusan dosa lebih mendalam maknanya daripada penutupan. Apa yang kamu lakukan jika ada teman yang berbuat salah kepadamu? Apakah kamu menunggunya meminta maaf? Atau kamu sudah memaafkannya sebelum teman meminta maaf? Mungkin tidak banyak dari kita yang dapat memberi maaf sebelum orang lain meminta maaf. Kebanyakan manusia memiliki rasa gengsi dan ego yang tinggi. Ia tidak mau memberi maaf sebelum orang yang bersalah kepadanya meminta maaf. Bahkan ada yang lebih buruk, ia tidak mau memberi maaf sekalipun orang yang bersalah kepadanya sudah minta maaf. Berbeda dengan apa yang diberikan Allah kepada hambanya, Allah adalah zat yang maha baik,
Yang zat memaafkan adalah zat yang memiliki sifat al-afu. Al-afu berarti yang maha pemaaf. Allah memberi maaf pada hamba-hambanya yang berdosa sebelum hamba tersebut meminta maaf. Sebelum manusia meminta maaf, Allah telah memaafkan banyak hal. Bahkan bukan hanya Rasulullah SAW dan orang-orang beriman saja yang diberi maaf. Kepada orang-orang durhaka sekalipun Allah memberikan maaf. Pintu maaf Allah terbuka lebar bagi siapapun yang bersedia memberi kebaikan dan bersedia memaafkan orang lain. Oleh karena itu, orang-orang yang mengenal dan meneladani sifat Allah Al-Afu tentu tidak akan mengedepankan gengsinya untuk memberi maaf pada orang-orang yang berbuat salah terhadapnya. Sebaliknya, ia sudah memaafkan secara tulus sebelum orang yang bersalah meminta maaf. Perhatikan firman Allah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa. Quran Surah An-Nisa ayat 149. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang dua Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar dan juga Al-Afu. Semoga bermanfaat ya anak-anakku. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di materi pada mata pelajaran Akidah dan Akhlak untuk kelas 6. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Kita tutup dan bersama-sama pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.